Dia berhasil. Penatua yang cacat berteriak, terkejut. Brilliant Body secara bertahap kembali normal saat cahaya berwarna cerah yang memenuhi seluruh gua menghilang. Dahi tetua sudah penuh keringat, jelas, mendukung susunan sihir pengangkut yang sangat besar ini adalah beban besar baginya. Mendengar tentang situasinya, Yehua bergegas bersama dengan sesepuh ke tengah gua. Saat cahaya terang menjadi lebih lemah, sosok Long Hao Chen secara bertahap muncul di hadapan mereka. Kecuali fakta wajahnya agak pucat, tidak ada perubahan lain padanya. Saat jiwanya kembali, Long Hao Chen merasa benar-benar kosong, di dalam maupun di luar. Hampir semua energi spiritual internalnya telah dikonsumsi, membuat rotasi dirinya yang awalnya bergerak lambat hampir mandek, bersama dengan peredupan penting dari cahaya yang dipancarkan oleh kompor sen spiritual miliknya. Untungnya, sebagai seorang ksatria, dia masih memiliki energi spiritual eksternal. Meskipun dia merasa kosong di dalam, itu tetap tidak mempengaruhi gerakannya yang biasa. Tanpa sadar, visi Long Hao Chen bergeser ke arah kehadiran yang ada di depan tubuhnya. Fakta bahwa dia mengerahkan begitu banyak kekuatan mental dan fisik, tepatnya sebulan yang lalu dia datang ke Gunung Suci Ksatria, bukankah itu hanya demi dirinya? Namun, ketika Long Hao Chen melihat pendampingnya, dia menyimpulkan kontrak yang sama dengan menghadapinya, dia langsung tercengang, Yehua di dekatnya dan penatua cacat tercengang juga. Alasan mengapa mereka terlihat sangat lamban bukanlah karena binatang ajaib pendamping Long Hao Chen terlihat terlalu tangguh, tapi sebenarnya itu adalah kadal, tingginya lebih dari 1 meter, dengan lapisan sisik hitam tipis menutupi kulitnya. Sisik-sisik ini membentuk bentuk eksotis yang agak menyerupai trapesium. Dua busur terbentuk dari kedua sisi dan dihubungkan bersama, membentuk bentuk akhir yang sangat mirip dengan perisai menara seperti yang digunakan oleh ksatria lapis baja berat. Kepalanya tidak terlihat istimewa dibandingkan dengan kadal biasa, sepasang mata kecil berwarna merah berkedip saat melihat Long Hao Chen, mengekspresikan keakraban yang tak terlukiskan. Itu biasanya menjulurkan lidahnya, tampaknya bisa merasakan rasa Long Hao Chen di bawah kakinya. Jika hanya itu, Long Hao Chen tidak akan terlihat begitu membosankan, fakta bahwa itu adalah langkah kedua Earthire Lizard bukanlah masalah besar baginya. Namun, di tubuh kadal ini, ada lusinan bekas luka bersilang, darahnya mengalir kemana-mana, dan tonjolan besar bisa dilihat di lehernya, melengkung ke atas, tonjolan ini hampir setebal lehernya. Menggunakan kata jelek untuk menggambarkan bekas luka di tubuhnya hampir tampak seperti pujian. Long Hao Chen sama sekali tidak menyangka bahwa semua kesulitan yang dia lalui untuk akhirnya berhasil memanggil temannya akan menghasilkan pemanggilan makhluk yang tampaknya cacat. Selain itu adalah langkah kedua Earthire Lizard bermutasi jahat. Sejak Long Hao Chen mulai berkultivasi, semuanya berjalan lancar sampai sekarang, ini adalah pukulan pertama yang dia terima. Earthire Lizard tampak seperti menikmati bau Long Hao Chen, itu menggosok tubuhnya, menunjukkan mata merah kecil yang intim. Semacam senyum paksa muncul di wajah Long Hao Chen, melalui perjanjian yang sederajat, dia bisa merasakan betapa kuatnya kadal ini. Itu memiliki tingkat kultivasi yang kira-kira sesuai dengan langkah kedua. Starlight Unicorn King, apakah Anda menipu saya? Anda mengatakan kepada saya bahwa karena tubuh Scion of Light saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekan saya, tetapi kemudian, apa yang saya miliki di depan mata saya sekarang? Kadal Earthire langkah kedua. Yehua diam-diam berjalan ke sisi Long Hao Chen, menariknya dari tanah. Dia dengan tidak antusias berkata, apa yang harus kamu tanggung tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saya. Anda tidak dapat menemukan tunggangan pendamping yang memuaskan di Gunung Suci, jadi Anda hanya perlu mengandalkan berburu binatang ajaib untuk menemukannya di masa depan. Jika Anda bisa mencapai langkah ksatria ilahi, bahkan membuat naga besar untuk menyerah bukanlah hal yang mustahil. Dengan suara logam bergemerincing, Yehua mengeluarkan pedang berat dari punggungnya, bersiap untuk meluncurkan pukulan yang kuat. Earthire Lizard tampaknya bisa merasakan hidupnya terancam, dan meskipun ditutupi seluruh bekas luka, ia bersembunyi di belakang punggung Long Hao Chen, hanya memperlihatkan kepalanya yang berbentuk drum, menembak ketakutan ke arah Yehua. Guru, apa yang kamu lakukan? Dengan suara dang, Long Hao Chen mengeluarkan pedangnya dan menggunakan pegangannya untuk memblokir potongan Yehua. Yehua tidak menyangka bahwa, anak kecil bodoh, jangan bilang kamu ingin mempertahankan orang cacat yang tidak berguna ini. Anda harus tahu bahwa jika tidak dibunuh, kontrak dengan Anda akan selesai dan Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan kontrak lain yang setara dengan binatang ajaib lainnya. Penampilan Long Hao Chen tidak mau, tidak berdaya, dan bahkan marah, tetapi dia tidak menunjukkan niat membunuh sedikit pun. Guru, apakah Anda ingat kisah Anda dan burung gunung yang hidup? Di saat yang sangat sulit itu, dia memilih Anda, dan akibatnya, Anda menganggapnya seperti kerabat terdekat Anda.
Tidakkah kamu tahu bahwa pada saat-saat terakhir lelaki kecil ini menjawab panggilan saya? Terlepas dari kenyataan bahwa dia sama sekali tidak kuat, bahwa dia cacat, dialah yang menerima membuat kontrak dengan saya di saat-saat terakhir. Kami adalah rekan, jadi saya ingin melindunginya, menjaganya tetap aman, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan tunggangan yang asli selama sisa hidup saya. Saya tidak bisa menyerah padanya karena apa dia. Bukan karena takut dihantui oleh pengalaman traumatis. Karena pada saat kami menyelesaikan perjanjian, dia sudah menjadi kerabat tersayang. Saat dia mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan berjongkok, dengan lembut menepuk kepala kadal Eartire ini. Dia bisa merasakan sisiknya ditutupi dengan bahan seperti sutra yang tidak terasa tebal sama sekali. Kadal Eartire tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah itu telah berubah menjadi patung, menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian dengan dua mata berwarna merah. Jangan khawatir anak kecil, aku tidak akan meninggalkanmu. Saya juga tidak akan meminta Anda untuk bertarung dengan saya. Saya hanya berharap Anda bisa menjadi teman saya, apakah tidak apa-apa? Eartire Lizard memulihkan kemampuannya untuk bergerak, dan dengan lembut menjulurkan lidahnya, menjilati tangan Long Hao Chen. Yehua mencabut pedangnya yang berat dan menghela nafas, "Nak, kamu benar-benar berhati lembut, perasaanmu terlalu dalam." Long Hao Chen memberi tatapan maaf kepada gurunya, "Guru, percayalah, saya akan berkultivasi dengan sangat serius, jadi bahkan jika saya tidak memiliki tunggangan pendamping untuk membantu saya tidak akan kalah dari Guiwu ini. Guru, energi internal saya hampir habis, dapatkah Anda membantu saya merawat luka di tubuh rekan saya?" Apalagi yang bisa Yehua katakan? Dia hanya mengangguk dalam diam, "Oke." Menggunakan cahaya suci di tangannya, dia melepaskan skill pemulihan, sementara sesepuh cacat, yang tidak mengatakan apapun sampai sekarang, tiba-tiba menyela dia, "Tunggu sebentar." "MH?" Long Hao Chen dan Yehua berbalik ke arahnya pada saat bersamaan. Penatua yang cacat itu berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan perlakukan dia." Long Hao Chen berdiri, dengan ragu bertanya, "Senior, mengapa?" Senior yang cacat menatapnya dengan serius, menunjukkan senyuman yang tulus, "Kamu adalah orang yang baik, orang yang sangat baik. Saya dapat melihat dalam diri Anda standar seorang kesatria yang belas kasihan. Sayangnya, meskipun Anda baik hati, Anda harus memaksa diri Anda untuk meninggalkan pria kecil ini. Saya khawatir Anda tidak dapat membawanya pergi, karena alasan sederhana bahwa dia memiliki fisik dengan atribut kegelapan. Jika Anda menggunakan keterampilan cahaya suci untuk merawatnya, itu hanya akan menyakitinya." "Atribut kegelapan?" Long Hao Chen tercengang. Penatua mengangguk, menjawab, "Saat memanggil binatang ajaib melalui susunan sihir, beberapa akan datang dari tempat yang mirip dengan jurang. Terlepas dari atribut unsur mereka, orang-orang itu secara bawaan akan memiliki fisik dengan atribut kegelapan. Semua binatang ajaib atribut kegelapan, setelah meninggalkan gua ini, akan terbunuh oleh arai cahaya suci kita yang besar. Tetapi di sini, Anda tidak dapat mengirimnya kembali untuk membatalkan kontrak dan segala jenis binatang ajaib tidak memiliki cara untuk memengaruhi susunan magis ini. Meskipun tampak aneh bagi saya bahwa seekor binatang ajaib dengan fisik atribut gelap seperti ini dapat tertarik kepada Anda, dan lebih jauh lagi membuat kesepakatan dengan Anda, saya tidak punya pilihan lain selain memberitahu Anda bahwa dengan memilih untuk menjawab panggilan Anda, dia mengikuti jalan kematiannya sendiri." "Apa?" Long Hao Chen terkejut. Sepertinya Eartire Lizard ini telah memahami segalanya, saat ia menekan tubuh Long Hao Chen, gemetar dan menunjukkan sepasang mata merah kecil yang dipenuhi ketakutan.